Nama Timothy Anugrah Saputra 22 tahun tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Mahasiswa Universitas Udayana atau UNUD Bali itu ramai diperbincangkan usai kasus dugaan perundungan yang dialaminya mencuat ke publik. Sosok Timothy Anugrah belakangan menghiasi laman FYP TikTok. Banyak warganet yang menyuarakan keprihatinan dan rasa duka mendalam atas kematiannya, terlebih setelah muncul kabar bahwa ia masih menjadi bahan olokan meski telah tiada. Cuplikan berita yang baru saja kita saksikan bukan sekadar peristiwa viral di sosial media, tapi juga peristiwa nyata dari dampak cyberbullying dan diskriminasi di dunia digital. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hubungan timbal balik dengan satu sama lainnya. Tetapi, di dalam menjalani hubungan tersebut, terdapat perbedaan di antara satu sama lainnya, sehingga muncullah diskriminasi, menempatkan seseorang di posisi yang tidak adil. Di ruang digital, diskriminasi sering diperkuat dengan cyberbullying, bisa berupa konten, komen, atau post candaan, yang seringkali dianggap lucu atau sepele. Namun secara tidak sadar atau sadar, candaan tersebut bisa mempengaruhi psikologis dari korbannya. Melalui dokumentasi ini, saya mengajak Anda untuk mengetahui batasan-batasan dari candaan diskriminatif di sosial media dan dampak dari cyberbullying. This is normalized anomaly. El, lihat deh foto ini. Lucu banget gak sih? Iya. Mirip kamu. Kok begitu? Doang sih. Mau saya pegang-pegang? Bercanda doang, El. Kok baper sih? Katanya cuma bercanda, tapi rasanya sakit banget. Apa aku yang terlalu sensitif? Atau memang candaan itu nggak seharusnya kayak gitu? Tidak semua tawa berarti setuju. Tidak semua diam berarti tidak terluka. Diskriminasi yang dibalut candaan dapat meninggalkan luka. Meskipun korban memilih untuk tidak melawan, perlu ada batasan. Namun, sampai mana batasan tersebut? Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih untuk waktunya juga pada kesempatan hari ini. Kami dari kelompok sosiologi ingin menanyakan tentang cyberbullying. Sebelum itu, apakah Bapak boleh perkenalan diri dulu? Ya, perkenalkan saya Pak Lois selaku guru BK SMA Santo Aloysius. Ya, kalau menurut saya kenapa marak terjadi cyberbullying sekarang tuh memang secara batasan regulasi yang tidak jelas sebenarnya, baik dari pemerintah, orang tua maupun dari platform ya media sosial itu ya. Terus juga aturan yang sekarang sudah mulai kendor dan dampaknya pasti sangat banyak, terutama buat individunya pribadi terlebih ke sosialnya. Sebenarnya faktornya tuh banyak sekali, mesti ditelaah sesuai situasi konteksnya sebenarnya. Jadi tapi kalau yang menurut saya paling banyak tuh ya faktor budaya dan aturan yang sudah melemah itu sih, dan usia juga, karena kan sebenarnya memang dapat mengakses platform media sosial tuh sekarang dari usia manapun, bahkannya dari yang kecil sampai yang tua, bahkan dari yang berpengetahuan dan tidak. Ya sebenarnya perlu, tapi harus dilihat dulu konteksnya, makanya apakah bercanda atau bully. Kadang kan ada orang juga yang merasa baru dibercandain sekali tapi sudah merasanya dibully. Sebenarnya itu yang perlu dipastiin dulu. Jadi
belum tentu bully itu semenakutkan itu sebenarnya, kecuali dengan orang yang mungkin tidak kenal dan frekuensinya sering, derajatnya juga terlalu berat, nah itu baru bisa dikatakan bully sebenarnya. Yang sudah melebihi batas tentunya ada dampak buat si korbannya sebenarnya, apakah dia terganggu. Kalau bisa dilihat sih pastinya di sekolah tuh dalam hal akademik ya, kerja kelompok, kontribusinya, organisasi dan lain-lainnya. Terus aturan juga pasti yang dia pasti jadi tidak mengikuti aturan sekolah gitu ya, karena merasa menjadi korban, dan pelaku juga merasa tidak ada aturan yang mengekang dia. Kalau di psikologi itu namanya ada operant conditioning, bagaimana punishment tuh diperlukan ya, dan dampaknya pasti meluas juga. Dan ya itu sih lebih ke sebenarnya yang perlu kita fokuskan sebenarnya pelaku bullyingnya, bukan korban bullyingnya, karena ini akan menjadi suatu mata rantai bullying tuh. Jadi dari pelaku, korban menjadi pelaku, terus aja jadi mata rantai gitu. Kalau tindakannya sebenarnya, kalau saya selaku BK dengan tentu memanggil baik korban maupun pelaku ya melalui konseling, tapi dengan berbagai assessment dulu. Jadi harus lihat konteksnya, apakah bercanda atau bullying maupun cyberbullying. Dan yang kedua pastinya dari awal kita dari MPLS bahkan sudah memberikan psikoedukasi tentang anti bullying itu. Dan bahkan banyak poster-poster di sekolah yang menunjukkan anti bullying itu ya, pasti kalian juga melihat. Itu aja sih. Baik Pak, sesi pertanyaan sudah beres. Terima kasih ya Pak untuk Ya, waktunya. sama-sama. Menurut saya, candaan tentang diskriminasi terasa lucu dan dianggap hal yang biasa di media sosial. Karena banyak orang di sekitar saya juga melakukannya. Saya ikut-ikutan tanpa benar-benar memikirkan dampaknya bagi orang lain dan menganggap itu hanya hiburan semata. Pada awalnya, saya tidak menyadari bahwa candaan seperti itu bisa termasuk cyberbullying. Saya berpikir selama itu disebut bercanda, maka tidak akan menjadi masalah. Namun, setelah memahami lebih jauh, saya sadar bahwa candaan tersebut bisa merendahkan, mempermalukan, dan melukai perasaan orang lain. Dari yang saya amati, korban biasanya terlihat diam, tidak membalas atau hanya menanggapi dengan singkat. Saat itu saya mengira bahwa mereka tidak masalah. Tapi sekarang saya menyadari bahwa mereka mungkin merasa tersinggung, malu, sedih, atau tidak nyaman, meskipun tidak menunjukkan secara langsung. Sekarang saya paham bahwa batas bercanda yang lucu dan yang menyakitkan adalah ketika candaan itu mulai menyinggung, merendahkan, atau membuat orang lain merasa tidak dihargai. Candaan seharusnya membuat semua orang merasa nyaman, bukan justru menyakiti. Saya merasa tidak nyaman dan tersinggung dan sekaligus merasa sedih. Meskipun dibungkus sebagai kata candaan, perkataan tersebut tetap menyakiti karena menyentuh identitas dan harga diri saya. Saat itu saya takut situasi menjadi lebih buruk dan khawatir dianggap berlebihan. Saya juga bingung harus bereaksi bagaimana, sehingga memilih diam untuk menghindari konflik.
Secara emosional, saya menjadi lebih mudah cemas dan minder. Secara sosial, saya juga lebih tertutup dan lebih berhati-hati saat berinteraksi, terutama di ruang digital. Ya, pengalaman itu membuat saya lebih waspada dan selektif dalam menggunakan media sosial. Saya menghindari bahwa dunia digital bisa berdampak besar kepada kesehatan mental saya. Perlu adanya edukasi tentang empati dan etika digital, penegakan aturan yang tegas di platform online, serta dukungan bagi korban agar berani melapor dan tidak merasa sendirian.